Dari lahan inilah, Ramlah menyambung hidup. Sejak 20 tahun silam, ia mulai menjalani hidup sebagai petani di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dahulu, Ramlah adalah petani konvensional yang bergantung dengan hasil penjualan panen kepada tengkulak. Namun, sejak tahun 2016 lalu, Ramlah mulai bergabung dengan Siantar Sehat dan beralih menjadi petani sayur organik. Siantar Sehat merupakan sebuah wadah yang bertujuan untuk membebaskan para petani lokal dari jeratan tengkulak. Adalah Apni Naibaho. Berawal dari keprihatinannya melihat taraf hidup petani yang masih rendah, ia pun mendirikan Siantar Sehat yang kini telah menjadi tempat bernaung puluhan petani sayur organik di kota Siantar. Peralihan Ramlah dari petani konvensional menjadi petani organik tidaklah mudah. Namun, dengan dukungan dan edukasi dari Apni, kini Ramlah pun dapat mengecap manisnya keuntungan dari bertani organik. Ramlah merupakan satu dari sekian petani Siantar Sehat yang telah membuktikan manfaat dari bertani organik. Selain dapat membebaskan para petani dari permainan tengkulak, Siantar Sehat juga mendukung masyarakat untuk mulai menerapkan gaya hidup sehat. Pemirsa, prihatin akan kehidupan para petani yang masih terjerat dengan tengkulak atau rentenir, Apni Naibaho dari ibu kota Jakarta kembali ke kampung halamannya, tepatnya di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, untuk mengedukasi para petani lokal akan manfaat dan pentingnya pertanian organik. Saya akan menemuinya di kebun organik. Yuk ikuti saya. Halo Kak Apni. Halo Kak Manda. Horas. Horas. Apa kabar Kak? Sehat. Lagi ngapain tadi nih? Lagi cabut-cabut rumput di sawi, di antara sawinya. Ini sawi ya. Kak Apni, kalau ini satu bedeng ya namanya. Kalau satu sekali bedeng. panen dapat berapa kilo? Bisa dapat sekitar 18 sampai 20 kilo. Lumayan berarti ya, lumayan banyak. Kalau di duit, jadi duit berapa? Kalau kayak sawi kan harganya 14.000 sekilo. Berarti dikali 8, wah lumayan ya, itu satu bedeng. Kita masih Ya, punya satu 100 bedeng lagi. Kak Apni, ngomong-ngomong nih, kenapa suka jadi petani gitu? Awalnya sih dari keprihatinan saya. Jadi sebenarnya itu muncul keinginan untuk pulang kampung tahun 2010. Kemudian saya di Jakarta, waktu itu masih di Jakarta. Kemudian saya pikir apa yang bisa saya lakukan ya gitu. Terus melihat di daerah Jawa, kebetulan dulu saya kerjanya di LSM, jadi banyak melihat petani udah makmur. Stigmanya kan di sini petani itu miskin, nggak sejahtera. Jadi saya pikir di Jawa bisa kok sejahtera, seharusnya sama hal yang sama bisa diterapkan di Sumatera Utara, kampung halaman saya gitu. Akhirnya saya pikir perlu ada anak muda seperti saya pulang kampung dan jadi petani. Awalnya karena stigma itu tadi. Jadi saya mau buktikan bahwa petani bisa sejahtera lewat pertanian organik. Iya. Nah pemirsa, ternyata narasumber saya yang satu ini tadinya nggak suka untuk jadi petani, tapi akhirnya suka gitu. Ini namanya benci dulu baru cinta gitu. Kak Apni, bagaimana ceritanya kok bisa, kenapa sih dulu nggak suka gitu? Karena kan saya nggak anak petani, jadi memang dari kecil nggak tahu-tahu juga soal pertanian gitu, dan latar belakang pendidikan saya juga bukan pertanian. Hanya berawal dari keinginan untuk petani bisa sejahtera, tidak lagi terlilit dengan tengkulak atau rentenir, ya mau nggak mau gitu belajar untuk menyukai. Ya berarti jiwa sosialnya yang terpanggil gitu ya. Nah Kak Apni ini kan juga concern ke pertanian organik gitu. Kenapa sih Kak? Sekarang kan
di sini memang belum terlalu booming ya pertanian organik di Siantar. Tapi kalau di Jakarta sudah orang mulai peduli untuk hidup sehat gitu ya. Nah, saya pikir ya perlu petani pun tidak hanya menyehatkan orang lain, tapi dia sendiri pun sehat. Karena kan banyak petani yang dia pegang sendiri tuh pupuknya, pestisida kimianya, padahal sebenarnya itu berbahaya. Jadi boro-boro mau menyehatkan orang lain, tapi bahaya juga buat si petani dan ke tanahnya pun jadi keras kan. Sedangkan dengan pertanian organik tanahnya gembur, subur. Lebih hemat juga buat si petani, makanya bisa sejahtera. Kak Apni kalau gitu belajar pertanian organiknya dari mana? Jadi saya sebelum pulang ke Siantar, saya bekali dulu diri saya gitu. Saya ambil kursus pertanian organik. Memang dia spesial organik di Sentul, Bogor. Itu sekitar 2 minggu lah ambil kursusnya. Jadi kursus di sana belajar bagaimana cara buat pupuknya, pengolahan lahan, marketingnya gitu. Jadi memang itulah bekal saya akhirnya untuk diterapkan di kampung halaman. Kak Apni berarti balik dari Jakarta, ini ada istilah kalau lokal di sini adalah Marsipature Hutanabe begitu ya. Kembali ke kampung halaman, kemudian kita bangun kampung halaman itu dengan ilmu pengetahuan yang kita bawa dari luar. Itu tahun berapa dan penerapannya di awal seperti apa? Jadi saya balik lagi September 2012. Jadi sekitar 12 tahun saya sudah merantau. Habis itu balik lagi ke Siantar dan saya sewa lahan. Gitu, sewa lahan. Kalau cuma ngomong-ngomong kan ke petani, ayo beralih ke pertanian organik tanpa dibuktikan kan belum tentu mereka percaya. Jadi saya sewa lahan, saya minta mereka bantu, saya bayar gitu ya. Karena kan saya enggak petani, tenaga saya buat nyangkul juga nggak banyak dibandingkan mereka. Jadi tenaganya dari mereka, ilmunya dari saya. Ya, lalu bagaimana ketika kali pertama mengenalkan, ayo kita beralih dari selama ini pertanian konvensional pakai bahan-bahan pupuk kimia, beralih ke organik gitu kepada warga, bagaimana mereka? Jadi tempat pertama yang saya sewa itu April 2013 itu di daerah Simpang Kerang di Siantar juga gitu ya. Kemudian mereka lihat kan bagaimana melakukan pertanian organik ini gitu. Mereka sih mau membantu, dibayar gitu. Tapi ketika ujung-ujungnya saya ajak gitu ya, saya motivasi terus saya ajak mau nggak beralih ke pertanian organik. Mereka dari menanam sayur secara konvensional pupuknya gitu ya, terus beralih ke organik, mereka bilang nggak dulu, belum gitu, jadi belum tertarik. Nah, saya pikir di tempat itu visi gagal, misi gagal gitu, karena bukan sayanya yang langsung bertani organik, tapi bagaimana mengubah mindset petani konvensional beralih ke organik, itu yang menjadi mimpi saya. Ternyata di tempat itu nggak terwujud, akhirnya saya pindah ke tempat yang lain. Udah hampir setahun mau selesai masa sewa kontraknya, belum ada juga yang tertarik gitu. Tapi tiba-tiba ada Ibu Ramlah namanya datang. Selama ini dia udah lihat memang kan anak ini bisa juga kok berpenghasilan dari pertanian organik ini gitu. Jadi dia mau coba di lahannya gitu. Terus dia datang, Apni ajarin aku. Selama ini dia juga sudah lihat, udah pelajarin karena sering saya minta bantu juga di lahan saya gitu. Kemudian saya bantu, dia mulai bisa gitu. Dan akhirnya dia bilang, nanti kayak mana hasilnya gitu. Karena kan nggak mungkin dia jual ke orang yang selama ini biasa nampung di sini karena harganya berbeda. Timbul masalah baru. Saya pikir saya hanya mengajarkan cara pertanian organik, tapi kalau nggak dibantu pasarnya juga jadi masalah baru gitu. Akhirnya saya ambil tanggung jawab itu, ya udah saya bantu memasarkan, maksudnya nambah-nambah sayur yang selama ini saya panen gitu kan. Jadi dia juga sudah ikut bertani organik, berarti akan nambah supply-nya gitu, dan bisa diatur sih, kami panen setiap minggu sekali waktu itu gitu. Baik Kak Apni, kita masih punya segmen selanjutnya, mungkin kita ke sebelah sana ya sambil lihat-lihat tanaman. Ya pemirsa,
Narasumber inspiratif saya yang satu ini memang pantang menyerah ya, sudah 2 kali gagal tapi maju terus pantang mundur. Dan ia juga saat ini sudah mendirikan sebuah rumah produksi yang menampung tanaman organiknya. Seperti apa kegiatannya? Yuk kita lihat dalam tayangan berikut. Mari Kak, kita pergi. Akhir tahun 2019 lalu menjadi langkah awal Siantar Sehat mulai mengembangkan sayap bisnisnya demi mensejahterakan petani yang dibina. Ya, Siantar Sehat saat ini telah memiliki rumah produksi. Bekerja sama dengan sebuah lembaga pendidikan jurusan pertanian, Apni pun membesarkan rumah produksi demi hasil yang lebih maksimal. Melalui rumah produksi ini, Siantar Sehat dapat menghasilkan berbagai produk olahan sayur seperti stik sayur, mie berbahan dasar sayur, bolu sayur, dan nugget yang dibuat dari campuran sayur, tahu, dan tempe. Berbagai produk olahan sayur ini merupakan hasil kreasi Apni sendiri. Tujuannya agar masyarakat dapat mengonsumsi sayur dengan cara yang mudah, serta dapat menjadi solusi bagi anak yang tidak suka makan sayur. Demi menjaga kandungan nutrisi yang terdapat di dalam sayur, maka makanan olahan sayur buatan Apni ini pun dibuat dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas, serta tidak menggunakan bahan tambahan pangan seperti pengawet, pengembang, penambah rasa, ataupun yang lainnya. Kehadiran produk olahan sayur ini pun direspon baik oleh warga kota Siantar. Apni berharap rumah produksi Siantar Sehat ini dapat berkembang menjadi salah satu pasar organik yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di Sumatera Utara. Kak Apni, kangkung organik ini umurnya berapa kalau tingginya? Ini sekitar 3 minggu lah, minggu depan udah siap panen lah ini. Minggu depan sudah bisa Ya, dipanen. karena kan sekitar 25 sampai 30 hari umurnya. Ya, kalau dibandingkan dulu harganya yang para petani kita karena yang terjerat sama tengkulak atau rentenir itu, kalau dibandingkan dengan harga yang Kak Apni ambil, bagaimana? Pastinya lebih tinggi. Jadi dengan petani Sise Siantar Sehat, pembagian kami adalah mereka sebagai produsen 70%, saya sebagai marketing 30%. Jadi kalau dulu dengan waktu mereka masih konvensional kan harganya ini nggak stabil, kadang berubah-berubah. Paling mahal kalau sekarang katanya harga kangkung 5.000 sekilo gitu. Tapi kan itu yang paling mahal ya, kadang bisa lebih rendah dari situ gitu, 1.000 pun bahkan bisa gitu. Sedangkan dengan petani sekitar harga stabilnya 1 kilo 8.000 untuk kangkung. Ya. Nah, tadi di tayangan kita sudah lihat ya pemirsa bagaimana rumah produksi yang mengolah pertanian organiknya yang Kak Apni buat nih, yaitu Sise Siantar Sehat. Ternyata ada makna filosofis juga ya, Sise yang dalam bahasa Batak dan Simalungun yang artinya apa Kak Apni? Kalau dalam bahasa Batak itu, dalam bahasa Toba sama Simalungun artinya ramah atau tersenyum. Jadi filosofinya adalah Sise itu ramah terhadap si petani dan membuat petani sebagai produsen itu tersenyum karena meningkat penghasilannya. Kak Apni sudah berapa banyak anggota yang ada di rumah produksi Sise Siantar Sehat ini? Kalau untuk petaninya 2 orang, Ibu Ramlah dan juga keluarga Ibu Ramlah dan juga keluarga Pak Arda. Jadi memang yang tertarik. Jadi yang tertarik ya akan terus mengikuti. Lalu pemasarannya seperti apa? Karena ini adalah aspek yang sangat penting dalam sebuah usaha. Kalau pemasarannya kami jualannya secara online, maksudnya memanfaatkan zaman sekarang digital gitu ya. Jadi petani digital gitu ya? Iya, jadi kami jualan online, panen Senin dan Kamis. Jadi setiap hari Minggu pagi dan Rabu pagi udah share ke media sosial. Ada Siantar Sehat, ada punya grup WhatsApp konsumen, terus juga ada IG-nya, Instagram sama Facebook-nya. Jadi lewat dari situlah konsumen bisa order. Jadi mereka harus pesan dulu
pesan dulu baru diantar. Dan biasanya pasar kami ke kantor-kantor. Lalu bagaimana dengan warga? Cukup banyakkah yang berminat gitu dengan produk olahan dari Sise, rumah produksi Sise ini? Nah, untuk rumah produksi juga produk olahannya kami juga jualannya online. Memang orang ya pesennya lewat itu. Biasanya untuk kayak stik sayur Sise lah gitu ya. Diproduksi, sekali produksi itu sekitar 50 bungkus, bisa habis dalam waktu 2-3 minggu. Ya, katanya sekali posting nih pemirsa, sekali posting sayur-sayuran itu ataupun produk gitu, rebutan ya? Iya, itu untuk sayur segar ya. Konsumen Siantar Sehat itu udah ada sekitar 130-an konsumen lah. Sedangkan dengan 2 orang petani hanya bisa mampu memproduksi sekali panen sekitar 50-70 kilo. Jadi memang nggak bisa memenuhi semua permintaan 130 konsumen ini gitu. Jadi memang ketika diposting siapa yang order duluan itu yang di list yang pertama gitu ya. Kalau sudah terakhir ya tinggal minta maaf, tidak ada lagi. Kecuali memang ada banyak panen sayur lebih dari prediksi gitu ya, masih bisa memenuhi permintaan mereka. Kak Apni, ini berarti rumah produksi Sise, Siantar Sehat ini juga menyerap banyak lapangan pekerjaan ya? Bersyukurnya begitu. Kalau misalnya orderan sudah banyak, kami akan meminta bantuan dari ibu-ibu di sekitar rumah produksi untuk membantu membuat produk olahan orderan konsumen gitu. Karena memang kalau kami saja yang membuat, kebetulan di Siantar Sehat ini saya berdua dengan teman namanya Emma gitu ya. Emma Boru Ginting. Nah, kalau hanya kami saja yang membuat nggak cukup gitu tenaga menyelesaikan semua orderan. Jadi kami juga meminta bantuan ibu-ibu di sekitar rumah produksi untuk membantu menyelesaikan orderan yang masuk. Iya, Kak Apni, kita lanjut lagi, nanti kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, seperti apa pendapat warga dan manfaat yang dirasakan dengan keberadaan dari rumah produksi Sise atau Siantar Sehat ini? Yuk kita dengarkan dalam tayangan berikut. Keuntungannya banyak sih. Pertama, sayurnya sehat. Sehat kita sekeluarga, sehat semua. Kedua, harganya lebih tinggi. Dan tidak mau turun, dia akan lebih tinggi-tinggi lagi lah. Nggak mau dia tetap. Paling tidaknya kayak kangkung 8.000 sekilo. Baru sawi manisnya 9.000. Bayam merah 11.000. Jadi kalau orang petani itu kimia, dia mau sampai dia harganya 1.000. Kan lebih anjlok. Kalau kayak kita sedikit sayur harganya pun sudah lumayan. Jadi kan apalah salahnya kita ke organik. Lagi kita sehat, sayurnya pun sehat. Keuntungannya enak, besar keuntungannya daripada kimia. Kalau kita menanam sayur itu panennya kita lumayan lah, punya duit. Sehari-hari ada pegangan gitu. Sayurnya enak, sehat, harganya stabil, nggak pernah anjlok, terus normal. Kalau tanggapan kami dari Kecamatan Setalasari, seperti yang kami pernah ekspos di media sosial kecamatan kami, merupakan hal yang sangat membanggakan. Karena kami tahu juga Ibu Apni itu merupakan pernah duta pertanian tahun 2016. Dan juga yang kami lihat di situ bukan hanya dari sayur organiknya aja yang kami lihat, yang mana dia bisa menghasilkan kue, cemilan-cemilan yang dari berbahan sayuran. Jadi bagi orang tua yang anaknya susah makan sayur, bisa beralih ke sini supaya secara tidak langsung anaknya makan sayur. Intinya kami dari Kecamatan Setalasari sangat mendukung adanya Siantar Sehat ini. Dan kami juga kemarin sudah berkunjung ke rumah produksinya. Yang saya rasakan banyak manfaatnya ya bagi saya, terutama saya langsung berinteraksi lagi sama petani. Dulunya juga saat kuliah di Polbangtan Medan, kami tuh sering turun ke petani. Jadi ketika join sama kakak ini dan kami langsung interaksi juga, jadi rasanya ilmu yang kami dapat di Polbangtan itu akhirnya bisa kami terapkan di sini gitu. Jadi kan banyak yang bilang anak pertanian larinya ke bank gitu kan. Tapi mengubah itu, jadi anak pertanian harusnya
ke pertanian. Kak Apni aja yang bukan pertanian bisa kok ke pertanian. Kami harusnya nggak lari dari situ. Gitu. Kak Apni ini pada tahun 2016 terpilih menjadi Duta Petani Muda Nasional yang diselenggarakan oleh ada berapa LSM? Ada AgriProFocus, Oxfam, KAIL, KRKP di Jakarta tahun 2016. Sekarang sih mau ada juga mungkin tahun 2020 ini, Duta Petani Muda 2020. Ya, apa sih yang dirasakan oleh seorang Apni ketika kembali ke kampung halaman kemudian mendapat penghargaan itu, Duta Petani Nasional loh? Buat saya sih satu kebanggaan ya, karena ternyata ada loh manfaatnya atau ada loh gunanya saya pulang kampung dan jadi petani, dan saya mendapatkan atau saya ikut event Duta Petani Muda itu sebenarnya di masa-masa saya sedang berpikir untuk mundur. Ini benar nggak sih pilihan yang saya ambil, karena nggak ada yang ngikutin gitu ya, terus sepertinya ya begitu-begitu saja, tapi ternyata Tuhan kasih bonus gitu di saat saya mau mundur. Dia kasih penyemangat lewat event Duta Petani Muda itu, dan saya terpilih salah satunya. Iya, Kak Apni, apa sih impian kakak lagi ke depan untuk pertanian organik gitu tepatnya di kampung halaman di Kabupaten Simalungun ini? Harapan saya sih ke depan banyak petani beralih ke pertanian organik daripada membeli pupuk dengan harga yang mahal, bahkan sekarang sedikit kosong gitu ya. Kenapa nggak beralih ke pertanian organik yang pupuknya bisa didapat dari sampah yang ada di sekitar kita, kita olah lebih biayanya lebih kurang gitu ya, biaya produksinya lebih kurang tapi bisa meningkatkan pendapatan. Jadi ke depan sih harapan saya makin banyak lagi petani beralih ke pertanian organik, dan Siantar Sehat, mimpi saya ke depan mungkin ini bisa jadi kayak yayasan atau koperasi yang khusus menampung hasil bumi dari pertanian organik dari petani-petani yang ada di sekitar Sumatera Utara. Iya, terakhir untuk menutup Selasar Budi, mungkin pemirsa di rumah penasaran, gitu, apalagi yang memang sekarang lagi gencar-gencarnya back to nature, kembali ke alam. Pingin intip media sosialnya, silakan dipromosikan Kak Apni. Boleh lihat atau tahu info tentang Siantar Sehat dari Instagram Siantar Sehat, kemudian fanpage FB-nya Siantar Sehat, atau juga bisa lewat media sosial saya Apni Onaibaho, kemudian Instagramnya Apni Naibaho, kemudian ada juga YouTube channelnya Apni Naibaho, dan juga websitenya Apni Naibaho. Wah, keren ya pemirsa. Kak Apni, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Selasar Budi. Mudah-mudahan mimpinya nanti akan terwujud 5-10 tahun ke depan menjadi koperasi yang besar atau yayasan yang besar, dan besar juga manfaatnya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih Horas. Ya pemirsa, tidak ada salahnya kita back to nature, kembali ke alam, kembali mengonsumsi sayur-sayuran organik, dan juga tentunya mendukung produk lokal, yakni petani yang ada di daerah. Saya Rahma Mandasari pamit, mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa.